3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran, walaupun masih dilakukan secara daring. Bertemu lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Yana dalam video pembelajaran. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai ketersediaan sumber energi dan cara memanfaatkannya. Jadi, tolong disimak dengan baik. Kemarin kita sudah membahas mengenai sumber energi. Sumber energi itu ada matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan, listrik, serta minyak bumi. Keenam sumber energi ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan ketersediaannya, yaitu ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apakah perbedaannya? Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus atau jumlahnya sangat banyak. Contohnya, ada matahari yang menghasilkan panas dan cahaya, air, dan juga udara. Ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Lalu yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang jumlahnya terbatas dan jika digunakan secara terus-menerus, maka akan cepat habis. Mengapa jumlahnya itu terbatas? Karena proses pembuatan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun yang lalu, karena terbuat dari fosil, yaitu hewan yang tertimbun tanah yang sudah mati dan jutaan tahun yang lalu. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah minyak bumi yang biasanya digunakan untuk membuat BBM atau bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Lalu yang kedua ada batu bara dan juga gas bumi. Nah, batu bara dan gas bumi ini biasanya digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, mengapa ketiga ini disebut energi yang tidak dapat diperbaharui? Karena memang jumlahnya sedikit, ya, dan lama-kelamaan akan cepat habis. Nah, sebenarnya sumber energi yang tersedia di bumi ini memang cukup banyak. Tetapi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan sumber energi. Tujuannya agar generasi setelah kita masih tetap bisa merasakan energi yang berasal dari bumi. Bahkan ada semboyan yang menyatakan save energy, the save world. Artinya, ketika kita menghemat energi, maka kita akan menyelamatkan dunia. Ya, jadi kita harus menghemat dalam penggunaan sumber energi. Lalu, apa nih yang bisa kita lakukan agar sumber energinya tidak cepat habis? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban dalam menghemat sumber energi. Di mana ada kewajiban, pasti ada hak. Tapi sebelum kita mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban.
karena kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Apa saja kewajiban dalam menghemat sumber energi? Yang pertama, mematikan lampu jika sudah tidak dipakai. Yang kedua, menghemat penggunaan air atau mematikan keran jika sudah tidak dipakai. Ketiga, berjalan kaki jika tempat tujuan tidak jauh. Yo, siapa yang sudah melaksanakan kewajiban dalam menghemat sumber energi? Kalau sudah melakukannya, good job dan teruskan. Nah, sekarang hak kita nih, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak untuk mendapatkan hak ya. Yang pertama, memanfaatkan listrik sesuai keperluan. Ingat, sesuai keperluan, jadi tidak boleh berlebihan. Kedua, mandi dan minum menggunakan air bersih. Dan yang ketiga adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Bapak tekankan sekali lagi, walaupun sumber energi itu ada yang jumlahnya tidak terbatas atau sangat banyak, tapi tetap kita harus menghemat sumber energi atau menggunakannya secara bijak. Ya, gunung yang menjulang dengan pepohonan, air jernih yang mengalir, sinar matahari yang memancar, dan udara yang sejuk merupakan ciptaan Tuhan yang diperuntukkan untuk semua makhluk hidup, khususnya manusia, untuk diambil manfaatnya. Nah, tentu semua yang diciptakan oleh Tuhan itu bermanfaat. Maka kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan agar tidak rusak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini? Kalau sudah paham, acungkan tangan. Dan yang belum paham, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar. Atau bisa langsung menghubungi Bapak secara japri. Ya, terima kasih untuk perhatian dan juga simakan pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.